Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Adi harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Nah, pembelajaran pagi hari ini kita akan masuk tema 2, subtema 2, manfaat energi pembelajaran 1 dan 2. Oke, siapkan alat tulis kalian. Kita mulai pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 5 yang akan kita capai. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang ketiga, mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi. Yang keempat, kalian mampu menyebutkan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Dan yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semangat. Hari ini pembelajarannya cukup banyak, jadi harus tetap semangat ya anak-anak. Oke, ikuti pada slide berikutnya. Energi. Apakah itu energi? Energi adalah sebuah kemampuan dalam melakukan usaha atau pekerjaan. Energi itu berasal dari kata Yunani ergon yang berarti bekerja. Nah, ketika kita melakukan suatu tindakan, kita akan memanfaatkan itu namanya energi dari dalam tubuh kita. Selain itu, energi memiliki sifat yaitu kekal. Ya, sifat energi salah satunya adalah kekal. Nah, energi memiliki banyak manfaat untuk kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Berikut ini beberapa bentuk energi dan manfaatnya yang akan kita ketahui bersama. Yang pertama, energi panas. Energi panas atau kalor adalah energi yang dihasilkan akibat perpindahan temperatur. Nah, energi kalor dapat dihasilkan dari sinar matahari. Manfaat dari energi kalor atau panas. Yang pertama, dengan memanfaatkan matahari kita dapat berjemur, mengeringkan pakaian, lalu juga dapat digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Energi panas juga dapat dihasilkan dari api. Contoh, saat kita memasak, kita memanfaatkan api. Saat kita membuat minuman, lalu memasak air dan sebagainya. Itu manfaat dari energi panas. Yang kedua adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari hasil reaksi kimia. Contoh dari energi kimia. Nah, saat kita sedang makan, maka makanan yang ada di dalam tubuh kita akan terjadi reaksi kimia dan menghasilkan sebuah energi untuk beraktivitas sehari-hari. Contoh yang kedua, ketika ada kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, dapat bergerak karena terdapat pembakaran dari bahan bakar, dan itu merupakan hasil dari olahan energi kimia. Ya. Yang ketiga ada energi cahaya. Ya, sumber cahaya terbesar di bumi didapat dari matahari. Selain matahari, energi cahaya juga tersimpan di dalam lampu atau listrik
sebagai penerangan pada malam hari. Ya, kita sudah tahu bahwa matahari itu energi yang terpenting untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Jadi tentu manfaatnya sangat banyak. Selain matahari juga cahaya lampu pada saat malam hari juga membuat suasana di rumah kita, di sekeliling rumah kita tidak gelap, bisa terlihat terang. Itu manfaatnya. Yang keempat, ada energi air. Ya, energi air ini energi yang tidak kalah penting bagi manusia. Energi air digunakan untuk mandi, mencuci, masak, minum, juga untuk pembangkit listrik tenaga air. Energi air ini termasuk energi yang terbarukan yang tak akan ada habisnya. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Selain itu, air juga dapat digunakan secara terus-menerus dengan berkesinambungan untuk kehidupan setiap makhluk hidup. Tanpa adanya air, manusia dan makhluk hidup lainnya tak akan bisa bertahan hidup. Nah, itu manfaat dari energi air. Yang kelima, ada energi listrik. Energi listrik sangat penting untuk menjalankan alat elektronik dalam aktivitas sehari-hari. Kita memanfaatkan energi listrik tidak secara langsung, tetapi diubah dahulu ke bentuk energi lainnya, seperti energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Nah, energi listrik ini merupakan energi yang paling banyak digunakan di rumah. Ya, rumah kita sangat banyak menggunakan peralatan-peralatan listrik. Contohnya ada televisi, lemari es, kipas angin, setrika, dan masih banyak lagi. Nah, berbicara soal listrik, kita akan membahas bersama perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, berikut contoh-contohnya. Ada setrika, dispenser, juga ada magicom atau rice cooker. Nah, alat-alat tersebut mengandung elemen pemanas. Jadi ketika dialiri arus listrik, elemen pemanas itu akan menjadi energi panas. Nah, selain ketiga alat itu, bisakah kalian menyebutkan contoh lainnya? Yang kedua, energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, berikut contoh-contohnya. Ada lampu, ada televisi, juga ada proyektor LCD. Nah, ketiga alat tersebut mengalami perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ada lagi benda yang lain. Nanti bisa kita cari tahu sendiri, oke? Nah, untuk yang selanjutnya, perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Berikut contoh-contohnya, ada mesin cuci, blender, lalu ada bor listrik, juga ada kipas angin. Nah, adanya motor listrik di dalam alat-alat tersebut membuat peralatan itu dapat menghasilkan energi gerak. Contoh-contoh lainnya masih banyak lagi. Nanti cari tahu sendiri-sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya ada televisi, ada bel listrik, ada speaker aktif, handphone, juga ada radio. Semua alat-alat tersebut menghasilkan bunyi atau suara ketika mendapat aliran listrik. Nah, coba kalian perhatikan percobaan berikut ini. Nah, percobaan ini
membuktikan tentang energi panas. Energi panas yang dapat berubah menjadi energi gerak. Percobaan ini sama halnya ketika kalian menyalakan obat nyamuk. Ya, obat nyamuk itu ketika kita nyalakan, maka lama-kelamaan akan habis, akan berkurang. Nah, pergerakan energi panas itulah yang sesuai dengan percobaan berikut ini, ya. Nah, kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau dengan berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan listrik. Nah, kali ini kita akan bersama membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Nah, cara-caranya seperti berikut ini. Silahkan kalian praktekkan, kalian buat, kalian manfaatkan sebagai pengganti kipas angin. Ya, nanti silahkan difoto lalu kirimkan kepada Bapak Ibu guru kelas kalian, oke? Ya, untuk tugas yang pertama, muatan pelajaran IPA. Ada 2 soal. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis halus kalian. Ya, untuk selanjutnya silahkan kalian simak bacaan yang Pak dibacakan, karena nanti akan ada informasi penting yang dapat kita peroleh dari bacaan ini. Ya, saat sedang belajar di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah, Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi hangat. Ya, selain jahe ada juga kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia, hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Ya, tugas selanjutnya untuk muatan pelajaran IPS. Ada 3 soal. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis halus kalian.
Ya, kita masuk pembelajaran 2. Ya, masih berbicara mengenai energi. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Nah, perhatikan gambar ini. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tulis. Banyak sekali kertas yang terbuang. Nah, setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Setuju atau tidak? Mengapa? Ya, kalau Pak Adi tidak setuju ya. Ya, karena itu merupakan suatu tindakan pemborosan. Ya, boros kertas. Ya, dalam menggunakan kertas itu merupakan contoh kewajiban kita sebagai pelajar dengan menghematnya. Ya, kita akan bicara mengenai hak dan kewajiban yang seimbang. Hak dan kewajiban melekat dalam kehidupan manusia. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Hak dan kewajiban dikatakan seimbang jika hak yang diperoleh seseorang disertai pelaksanaan kewajiban. Contoh, siswa, kamu berhak menggunakan kertas sebagai sarana untuk belajar. Tetapi kamu juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan kertas. Ya, jangan seperti Budi tadi ya. Kalau Budi tadi tindakannya tidak hemat, tapi malah boros. Oke, untuk tugas yang ketiga, muatan pelajaran PPKN. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Ya, untuk yang selanjutnya, kalian pasti masih ingat dengan lagu ini. Ya, lagu yang sebelumnya sudah kalian nyanyikan. Oke, lagu Menanam Jagung ini adalah lagu ciptaan dari Ibu Sud. Ya, dinyanyikan dengan tempo sedang. Oke, meskipun kalian sudah pernah bernyanyi, mari kita dengarkan bersama-sama. Bahkan kalau kalian ikut bernyanyi juga silahkan, kita nyanyi bersama. Kita happy bersama dalam pembelajaran kali ini. Oke, cekidot.
Ya, lagunya asik ya. Oke, lagu yang kita nyanyikan secara bersama-sama pastinya akan terasa lebih asik ya. Dalam menyanyikan sebuah lagu, kita fokus dengan lagu yang sebelumnya, lagu Menanam Jagung. Diperlukan tempo yang benar. Nah, musik itu terdiri dari ketukan-ketukan. Ya, ada alat yang kita gunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan dalam setiap menit. Alat itu dinamakan metronom Maelzel. Ya, seperti ini gambarnya. Ya, seperti itu. Nah, lagu Menanam Jagung tadi dinyanyikan dengan tempo sedang. Nah, macam-macam tempo sedang antara lain ada 4. Ada moderato, ada allegro moderato, ada andante, dan yang terakhir ada andantino. Oke, untuk tugas yang terakhir, muatan pelajaran SBDP. Ada 2 soal. Silakan dikerjakan, ditulis di buku tulis halus kalian. Jika sudah, silahkan dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Ya, demikian untuk pembelajaran dan tugas hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, serta patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Sekian dari Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.